partner saya selaku kuasa hukum Haji Ahmad ingin memberikan perkembangan terhadap laporan yang telah kita layangkan pada tanggal 13 Mei 2026 ya, di mana kami telah membuat laporan perlindungan data pribadi Undang-Undang 27 tahun 2022 pasal 65 junto 67 tentang perlindungan data pribadi, di mana dalam kronologisnya saya jelaskan sedikit. Di dalam kronologis tersebut terdapat pihak yang diduga telah menggunakan data pribadi klien kami, di mana klien kami itu mempunyai platform Danaku Fintech yang mempunyai limit 24 juta rupiah. Nah, singkat cerita, dana dari fasilitas pinjaman tersebut dicairkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ke suatu rekening Bank BCA, di mana berbentuk reksadana ya, berbentuk RTN atau reksadana yang klien kami tidak pernah membuka, memiliki atau memberikan persetujuan untuk membuka rekening tersebut. Tetapi adanya pencairan ke suatu rekening atas nama klien kami, padahal klien kami tidak mempunyai rekening reksadana di BCA. Lalu berdasarkan informasi yang kita peroleh, dana yang telah dicairkan tersebut ditransfer lagi ke rekening Sekuritas Ajaib yang kembali lagi klien kami tidak pernah mempunyai atau membuka rekening atau efek pada Sekuritas Ajaib tersebut. Klien kami tidak punya. Bagaimana bisa? Dan siapa ini yang membuka rekening atas nama klien kami? Dampaknya dari hal kejadian tersebut, klien kami jadi ditagih oleh Danaku Fintech ya, bahwa adanya penggunaan dana 24 juta tersebut ya. Klien kami ditagih, diganggu lah, seolah-olah pencairan tersebut klien kami yang menggunakan, padahal klien kami tidak pernah menggunakan atau pinjaman dalam limit 24 juta tersebut. Dan kita pertanyakan, kok sekelas Bank BCA bisa mencairkan dan membuat rekening atas nama klien saya, padahal klien saya tidak pernah membuka rekening reksadana di BCA. Ya, itu sedikit prolog dari saya, yang selanjutnya akan secara detail akan disampaikan oleh klien saya, Bapak Mulki. Ya, gimana Bang? Waalaikumsalam. Saya Mulki Rusdi, kebetulan saya adalah korban daripada 3 lembaga keuangan ini. Jadi dari fintech tersebut memang saya punya account di situ. Di fintech itu adalah Danaku. Tapi pada saat itu saya dana limit saya itu tiba-tiba ditransferkan ke rekening BCA. BCA ini rekeningnya adalah reksadana. Sementara saya tidak pernah ada di industri reksadana dan saya tidak pernah ada buka akun reksadana. Nah, setelah saya telusuri dan saya telepon ke Halo Call Center BCA, ternyata dana tersebut ditransferkan lagi ke PT Sekuritas Ajaib. Ya kan? Nah, pada saat saya pertanyakan dan saya datangkan semuanya bahwa benar nik tersebut katanya digunakan. Gitu. Nah, yang sekarang saya mau pertanyakan adalah kok bisa nik saya digunakan? IT security, IT secure problemnya seperti apa?
gitu. Perusahaan sebesar Sekuritas Ajaib, BCA itu gimana IT secure gitu, ya kan? Dan itu baru saya gitu kan. Saya kan nggak tahu nih, mungkin ada nasabah-nasabah lain kalau seperti itu bagaimana gitu, ya kan? Sehingga saya punya dampaknya apa? Dan fintech Danaku ini itu karena saya tidak bayarkan dan saya tidak menggunakan, sehingga pada saat jatuh tempo saya ditagikan, keluarlah intimidasi, teror dan lain sebagainya, yang dimana itu tidak sesuai dengan penagihan yang normatif, ya kan, sampai ada order fiktif dan lain sebagainya. Jadi saya berharap sekali untuk pihak penegak hukum untuk bisa selesaikan masalah ini dengan terang benderang. Yang kedua adalah OJK. OJK itu harus mengambil sikap, karena saat ini kan memang DPR lagi konsen juga terhadap lembaga-lembaga khususnya fintech dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini oknum-oknum ini harus, dan perusahaan-perusahaan ini harus benar-benar diketatkan gitu, sehingga tidak terefek adanya korban-korban seperti saya lagi. Nah jadi adanya ini banyak sekali kerugian yang saya alami. Saya adalah kerugian secara baik, pencemaran nama baik, selingkuh saya pasti datang dengan hal ini. Nah jadi minta ini